Tidak usah repot-repot, perang Indonesia bisa-bisa bikin Malaysia jatuh miskin hanya dengan tempatkan militernya di Natuna. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak, hanya satu tujuan demi jayanya Indonesia. Maka dari itu, supaya tidak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna melalui Minimum Essential Force alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh Batalion Komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikkan ke Natuna. Kapal selam Indonesia KRI Arda Dedali 404 dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam. Alat utama sistem senjata yang ditempatkan di Natuna pun tidak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar, sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Percim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skuadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16C-D, Blok 521D dan Sukhoi Su-27-30 milik TNI AU. Merasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Satuan pemukul TNI dari AD, AL, dan AU saat melakukan upacara di Natuna. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman, Slit pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk. Dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tidak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia.
Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara Semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Hasilnya, semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya. Tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terimanya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. TNI AL beber kronologi tembaki kapal Cina di Natuna. TNI Angkatan Laut menyatakan tidak segan menindak kapal-kapal asing yang melanggar perairan Indonesia, termasuk kapal Cina bernomor lambung 19038 yang terlibat insiden dengan TNI AL di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna, Kepulauan Rio yang berlokasi di Laut Cina Selatan. Apapun bendera kapalnya, saat mereka melakukan pelanggaran di yurisdiksi Indonesia, TNI Angkatan Laut tidak akan segan untuk bertindak tegas, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Edi Sucipto dalam keterangan tertulisnya. TNI AL membenarkan melepas tembakan ke kapal Cina tersebut, sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, secara terpisah menyebut kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal Cina dan menahan satu kapal mereka lainnya yang terdiri dari 7 orang awak. Edi mengatakan penangkapan terhadap kapal Cina itu terjadi Jumat pekan lalu, 17 Juni. Saat itu kapal perang Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli di Natuna menerima laporan intai udara maritim yang berbunyi ada 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di Natuna. KRI Imam Bonjol yang berada di bawah komando Armada RI Kawasan Barat bergerak mendekati ke-12 kapal tersebut, namun saat didekati kapal itu kabur. KRI Imam Bonjol pun mengejarnya dan memberikan peringatan melalui tembakan, namun diabaikan. Akhirnya, setelah beberapa kali tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal, satu dari 12 kapal ikan asing itu dapat dihentikan. Satu kapal berbendera Cina yang berhasil ditangkap kemudian diperiksa. Indonesia menurunkan tim Visit Boat Search and Seizure. Hasil pengecekan menunjukkan kapal tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang diduga berkewarganegaraan Cina. Edi mengatakan TNI AL terus menggelar patroli untuk menjaga keamanan perairan Indonesia sebagaimana komitmen mereka menegakkan hukum di laut. Cina melayangkan protes resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. Negeri tirai bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang tindih. Sementara Indonesia keberatan dengan dimasukkannya sebagian perairan Natuna dalam 9 garis putus-putus yang diklaim Cina.